Kalau udah dibaca ya sudah selesai ya. Ya, kita mulai aja ya. Masih semangat ya. Jadi topik pertama hari ini saya dikasih tugas 2 tentang latihan moving sama prolaps tali pusat ya. Gampang kok ya, gampang. Ingat ya, ini gampang, nggak susah. Gampang. Jadi ini yaitu gambaran ibu hamil ada keluar darah, yaitu antepartum bleeding. Jadi perdarahan saat hamil ya. Bedanya sama lahirannya, kalau setelah lahiran itu antepartum, postpartum hemorrhage atau postpartum bleeding. Jadi ini learning objektif. Jadi kalian tahu kalau ketemu pasien dengan antepartum bleeding itu DD-nya apa ya, dan bagaimana cara menentukan diagnosis, gitu ya. Harus tahu dasarnya dulu tadi. Jadi ini topik hari ini SKDI, definisi, etiologi, pola pikirnya gimana, baru DD dan manajemennya. Untuk SKDI ini 2 ya, harus tahu ya. Tapi kalau udah perdarahan itu emergensi, nanti di IGD ya harus bisa menangani. Mungkin nggak bisa menangani, paling nggak menangani di awalnya dulu. Jadi ini definisi antepartum bleeding ya. Antepartum bleeding itu 24 minggu ke atas sebelum bayi itu lahir ada perdarahan ya. Kenapa 24 minggu? Di bawah 24 minggu kita bilangnya abortus ya. Sudah beda, bukan antepartum, abortus. Masalah abortus apa bedanya sama ini? Kalau antepartum bleeding bayi itu diumpamakan sudah viable ya. Bukan viable, maksudnya ada chance untuk hidup. Kalau abortus lahir pasti meninggal kayak gitu ya. Jadi kalau sudah antepartum kan pasti bisa prematur, baru mikir NICU dan kawan-kawannya ya. Tapi kalau sudah di bawah 24 minggu itu abortus. Jadi ya beda tata laksana sama pertimbangannya. Terus insidensi 3-5%. Ini salah satu leading cause of death di negara yang berkembang. Dan morbiditasnya banyak, bisa maternal dan fetal. Untuk maternal namanya perdarahan, awalnya bisa shock ya. Jadi shock, keluar darah, shock dulu, ada kompensasinya. Kalau tidak terkompensasi, kalau perlu tindakan baru sampai dengan histrektomi ya. Histrektomi itu tindakan operasi pengangkatan kandungannya ya. Kalau perdarahannya hebat banget sampai menyebabkan atonia sekunder, biasanya perlu sampai histrektomi. Efeknya apa? Ke reproduksi, ya sudah diangkat nggak bisa hamil lagi ibunya ya. Sampai paling jelek bisa kematian ya. Terus untuk janin, apa yang dialami janin kalau berdarah itu fetal distress ya. Jadi kompensasi janin. Ingat dulu kalau janin itu selalu bergantung pada ibu kondisinya ya. Kondisi ibu gimana, janin akan terpengaruhi. Bayangkan ibunya berdarah ya, perdarahan. Akhirnya janinnya juga aliran darahnya nggak lancar, kurang perfusinya. Akhirnya kompensasi pertama yaitu bisa distress ya. Kalau distress berat, distress itu karena biasanya asfiksia ya, karena kekurangan oksigen. Jadi perfusi dari ibu ke bayi itu kurang, akhirnya bayi itu mengalami distress, fetal distress atau kegawatan janin. Tanda-tandanya apa? Biasanya ya detak jantungnya bisa turun ya, fetal bradykardia itu salah satu bentuk dari fetal distress. Biasanya kompensasi, kalau masih kompensasi takikardia dulu janin yang baru. Kalau sampai tidak bisa terkompensasi, baru bayi itu bisa mengalami bradykardia. Dan kalau hidup, kalau sudah distress lama, kalau hidup bisa menyebabkan yang namanya cerebral palsy ya. Jadi jangka panjang efeknya ke saraf biasanya ya gitu, retardasi mental, bisa gangguan, nggak bisa ngapa-ngapain kalau sampai cerebral palsy berat ya. Kalau dilanjutin meninggal ya, kalau meninggal ya sudah selesai, dipukul. Terus ada juga bisa prematur ya. Jadi pada kondisi perdarahan hebat sekali, kalau ibunya sampai shock berat, mulai tidak kompensasi, perdarahannya tidak terkendali, bayinya mau nggak mau dilahirkan secara prematur ya. Dan komplikasi prematuritas itu banyak, bisa gangguan terutama ya pernapasan ya, atau yang dikenal HMD, heart membrane disease. Bisa juga
gangguan penglihatan, retinopathy of prematurity bisa. Jadi prematuritas nanti banyak kalian dapat nanti di blog berikutnya ya. Dan sekitar 20% bayi prematur berhubungan dengan APP. Nah ini penyebabnya apa? Kalau antepartum hemorrhage ini atas kanan mikirnya nomor satu plasenta dulu karena 70% ya 70% perdarahan antepartum bleeding karena plasenta. Yang lain-lain itu jarang ya. Yang lain-lain itu jarang. Kalau sudah mikir selalu plasenta bleeding bisa plasenta previa atau abruptio. Yang ekstra plasental ini yang jarang sekali ya. Kayak polip, karsinoma, varises itu jarang. Yang unexplained ini juga ya susah ya kadang. Kalau ada perdarahan kadang tidak selalu dari plasenta, tidak bisa dijelaskan. Dan ya kalau ada perdarahan selalu dipikirin dulu ya plasenta previa atau abruptio plasenta. Mikirinnya dua itu aja. Ini mindset yang paling penting, selalu ingat ABC ya, primary survey. Sudah lewat kadar enggak ya? Belum ya? Ini nanti harus ditanamkan kalau pasien ada perdarahan itu bahaya ya. Jadi harus dilakukan namanya primary survey, yang dikenal primary survey itu ya ABC, airway, breathing, sirkulasi ya. Jadi harus distabilkan dulu ibunya. Kalau ibunya nggak stabil, ngapain gitu ya? Harus mikirin dulu ibunya dulu. Kalau ibunya aman, asumsi janinnya juga pasti aman karena janinnya tergantung pada ibu ya. Terus setelah stabil, baru kita lakukan analisis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan lain ya. Baru setelah itu kita lakukan juga pemeriksaan janin, bisa kita USG ataupun cek data janin janin. Dan kita menterapi sesuai diagnosis yang kita dapat ya. Ini anatomi ibu hamil dan janinnya ya. Prinsipnya adalah janin itu tergantung pada ibu karena hari-hari ini adalah lifetime-nya ya, adalah penyambung kehidupan untuk bayi itu ya. Ini fungsi-fungsi plasenta, dia kalau kita nafasnya pakai paru terjadi respirasi udara di situ, kalau bayi terjadi pertukarannya di plasenta ini ya. Dan fungsinya terutama untuk pertukaran oksigen buat apa ya, buat energi ya. Ya, jadi ini saya tekan lagi, plasenta adalah lifeline-nya ya, janinnya atau sambungan hidupnya ya. Jadi kalau ada masalah pada plasenta, ya janinnya pasti bermasalah ya. Ini fisiologi, diagnosis mulai 20 minggu ya, untuk kondisi plasentanya ya. Terus bila kita dapatkan posisinya di bawah, kita bisa follow up sampai 32 sampai 36 minggu ya. Kenapa? Karena plasenta itu bisa migrasi ya. Jadi nggak bisa kita 20 minggu pasti bilang ini plasenta previa kayak gitu ya. Plasentanya di bawah. Karena plasenta itu posisinya bisa berubah, bisa bermigrasi ke atas. Itu nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Intinya video itu menjelaskan kalau plasenta itu secara bisa berpindah posisi, awalnya dari bawah, akhirnya berpindah ke arah fundusnya ke atas. Dan ini adalah prinsip manajemen obstetri ya. Ini mindset harus kalian dapat kalau lulus dari repro ya. Kalau mikirkan masalah obstetri selalu pikirkan 3 hal ya. 1, maternal, ibunya gimana. Kedua, pikirkan masalah janinnya gimana kondisinya. Dan terakhir masalah obstetri atau cara melahirkan atau persalinannya ya. Ini mindset yang kalian harus bawa kalau lulus dari repro ya. Jadi ketemu kasus ya udah dipikir 3, maternal, fetal, obstetri. Maternal, fetal, obstetri. Harus selalu pikirkan 3 ini ya. Ini yang membedakan objek dari bidang-bidang lain ya. Kalau bidang-bidang lain sakitnya misalnya anak ya anaknya dewasa ya dewasanya. Kalau ibu hamil kita mikirkan 3 ini, ibu, bayi, dan nanti persalinannya bagaimana ya. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Ini baru basic-basicnya, baru kita ke penyakit-penyakitnya. Ada pertanyaan? Ingat ya ini ya, jangan sampai lupa yang prinsip-prinsip ini. Oke, kita tadi kan udah dijelasin kalau ketemu APP ya bikinnya plasenta dulu ya. Ini diagnosa nomor 1 yang bisa terjadi pada anti
otak kalian sudah mikir antepartum bleeding, DD nomor 1, placenta previa, ya. Ciri-cirinya gimana? Oh, ini definisi dulu. Definisi, jadi placentanya nutupin jalan lahir, ya. Bisa nanti ada banyak macam di slide-slide berikutnya, ya. Dan ini diagnosanya biasanya 32 minggu, ya. Kenapa 32 minggu? Yaitu yang tadi telah dijelaskan, placenta bisa migrasi, ya. Jadi nggak selalu posisinya di bawah. Kita memang USG di awal 20 minggu di bawah. Nanti kita observasi lagi 32 minggu lo pindah, ya. Jadi belum tentu terjadi placenta previa kalau 20 minggu, kita nggak bisa langsung diagnosa. Dan kalau 32 kita bisa diagnosa. Terus kadang kita evaluasi lagi sampai 36 minggu apa posisinya masih atau tidak. Terus prevalensinya 1 dari 200. Terus ini adalah faktor resiko. Faktor resikonya semakin banyak. Nomor 1 ya pastinya riwayat placenta previa sebelumnya, itu faktor resiko paling tinggi. Nomor 2 ya riwayat SC, ya. Jadi SC bukan tanpa resiko untuk kehamilan berikutnya. Salah satunya adalah ini, ya. Berikutnya yaitu ada riwayat keguguran. Nextnya multiparitas, usia lanjut di atas 40 tahun, terus riwayat kehamilan yang banyak, yang multiple, riwayat merokok, dan ada gangguan pada endometrium. Ada riwayat contohnya operasi endometritis. Pokoknya ada riwayat yang endometriumnya terlibat, ya. Dikuret kayak terinfeksi kayak dan lain-lain, ya. Dan juga terakhir riwayat reproduksi berlanjut. Dan ingat, placenta previa itu diagnosanya by ultrasound. Secara fisik nggak bisa didiagnosa, ya. Jadi makanya tadi kalau diingat lagi di SKDI nomor SKDI kompetensi 2, ya. Karena untuk mendiagnosa sejauh ini belum di dokter umum. Jadi di spesialis kandungan dengan USG. Ini definisi golden standarnya adalah USG. Bisa transabdominal ataupun transvaginal, ya. Lebih superior bagus transvaginal, lebih jelas. Saat usia kehamilan 32 minggu. Terus ada beberapa lagi term, contohnya low lying. Jadi placentanya itu posisinya dekat sekali dari internal os atau ostium uteri internum, ya. Jadi dekat dalam 2 cm itu low lying. Normally ya di atas 2 cm, ya, jaraknya placenta itu. Kenapa, ya? Karena bisa terjadi dilatasi, ya. Cervix bisa dilatasi. Dan ini klasifikasi dari placenta previa, bisa komplit, parsial, marginal ataupun low lying. Ini yang tadi yang paling kiri adalah yang paling full blown. Jadi ostium uteri internum tertutup total, ya. Jadi placentanya di bawah tertutup totalnya. Terus yang parsial itu sebagian tertutup, nggak secara total. Kalau marginal itu mengenai OI yang sudut sampingnya, ya. Yang low lying itu dalam 2 cm, ya. Jadi parsial itu menutup sebagian, marginal itu di sampingnya persis, ya. Jadi sangat dekat, ya. Dan terakhir low lying. Ini contoh-contoh USG. Kalau low lying ini jaraknya dalam 2 cm. Ini contoh marginal dari ultrasound. Ini komplit, ya. Jadi benar-benar di bawah. Itu kepala. Ini bawahnya langsung placenta, ya. Jadi bayangkan kalau orang yang normal kayak gini, ya, nggak bisa, ya. Nggak bisa, ya. Ini patofisiologi. Prinsipnya kenapa tadi ada riwayat SC dan lain-lain, ada riwayat uret, riwayat SC. Misalnya ada tindakan yang mengganggu endometrium, penyembuhannya mungkin nggak sebagus seperti biasanya, ya. Namanya kita habis luka,
wound healing itu nggak bisa sempurna kayak dulu ya. Jadi riwayat operasi, kuret dan lain-lain itu membuat ada area yang istilahnya kurang baik sembuhnya di dalam endometrium. Dan yang kita harus ketahui lagi, sifat plasenta itu mencari nutrisi ya. Jadi dia akan mencari nutrisi, mencari pembuluh darah di endometrium yang bagus ya, yang bagus itu dia akan tumbuh ke arah situ plasentanya. Bayangkan plasentanya itu di bawah, terus ada bekas operasi di mana penyembuhan lukanya nggak bagus. Akhirnya plasentanya nggak bisa migrasi ke atas. Akhirnya plasenta itu tetap jadinya di bawah ya. Akhirnya jadi plasenta previa. Ya, bayangkan itu ya. Ini ada representer center. Nah ini efek-efeknya ya. Kasnya ya, patognomonik atau kas dari plasenta previa totalis adalah perdarahan, darah segar tapi tidak ada nyeri ya, painless, sudden, red vaginal bleeding ya, karena ada pembuluh darah yang terbuka, jadi itu darah segar, darah maternal keluar ke bawah. Jadi kasnya tidak nyeri karena tidak ada kontraksi, tidak ada, karena ya posisinya dia kan terekspos di bawah itu ya, plasentanya dia kan terekspos di bawah. Nah, kan vaskularnya kan tinggi plasenta itu, jadi di bawah itu pembuluh darah bisa aja stretch sedikit, bagian goyang bisa robek ya, akhirnya berdarah. Makanya perdarahannya tidak nyeri karena tidak ada kontraksi dan darah segar itu darahnya ibu ya. Dan tidak boleh diperiksa dalamnya, tidak boleh di VT karena kalau diperiksa dalam ya kita tambah membuat kondisinya semakin parah, pembuluh darahnya tambah luka kalau kita periksa dalam, malah gawat nanti bisa terjadi kegawatan. Dan pada kasus bisa sembuh sendiri ya, perdarahannya bisa berhenti sendiri ya, tergantung dengan hemostasis pasien sendiri ya. Kalau hemostasisnya bagus ya perdarahan akan berhenti, dan kalau perdarahannya terus lanjut ya terjadi shock ya, shock ditandai hipotensi dan takikardi. Kalau berterus-terus lagi ya gawat ibu, gawat janin ya. Nah ini kasnya ya, dan uterusnya tidak nyeri, soft non tender, dan biasanya nggak ada gawat janin karena vasolnya darah ibu kan banyak, mau berdarah sedikit-sedikit atau gawat janinnya mungkin belum terpengaruh kecuali perdarahannya severe ya. Ini dia analisis. Ini saya tekankan lagi, ada nyeri tanpa nyeri perdarahan tanpa nyeri itu plasenta previa ya. Ini bisa dicetuskan ada kontraksi atau enggak ya. Jadi kadang sudah tahu plasenta previa totalis ada kontraksi akhirnya berdarah ya. Terus ini ada riwayat SC, kuret dan lain-lain. Dan ingat kalau ketemu pasien perdarahan selalu cek vital sign ya. Stabilkan pasien dulu, pastikan stabil baru periksa. Terus pada pasien ini tidak boleh VT ya, di spekulum aja. Dilihat spekulum, dilihat sumber perdarahannya dari mana. Bisa aja kan kanker serviks di bawah ataupun ada polipnya, itu juga bisa. Jadi harus kita eksekusi dengan melakukan in speculum. Tapi ingat kalau sudah curiga plasenta previa totalis jangan VT ya atau periksa dalam. Labnya bisa HB-nya rendah, terus kita cek golongan darah. Ini manajemen secara umum, diagnosa dulu. Kalau sudah ketemu perdarahan harus di USG ya. Perform ultrasound di atas itu confirm di diagnosis ya. Kalau bleedingnya aktif, hati-hati ke kanan itu. Kalau tidak aktif, ya sudah perawatan outpatient atau poliklinis ya. Poliklinis itu maksudnya nggak harus rawat inap atau apa yang bisa kunjungan di poli. Kalau berdarahnya hebat, nah atau ya bahkan yang tekanan is the bleeding excessive and or the woman hemodynamically unstable. Kalau terjadi ketidakstabilan tensi pada ibu dan berdarahnya hebat banget, langsung di terapi ya sebelah kiri ya. Terapinya apa ya? Resusitasi dan juga consider immediate delivery ya, dilahirkan. Jadi segera dilahirkan.
dilahirkan supaya sumber perdarahannya berhenti. Tapi kalau tidak, nanti kita lihat usia kehamilannya berapa ya. Kalau di bawah 24 gimana, 24 sampai 36 gimana, 36 minggu ke atas gimana ya. Jadi beda mindset kita sebagai obstetri. Soalnya apa pertimbangan janin, pertimbangan bayinya, yang bayinya kan masih prematur. Kalau 24 sampai 36, kalau di bawah 24 ya abortus ya sudah, masih bisa di serial, consider ablation ya. Kalau 24 sampai 36 kita bisa tergantung inpatient. Kalau berdarah kita rawat inap ya. Jadi tujuan rawat inap itu apa? Ya kita kasih biasanya satu pematangan paru bayi, kita kasih dexamethasone ya untuk bayi. Kedua, kita untuk ibunya ya kita monitoring perdarahannya, kita kasih asam tranexamat untuk mengurangi perdarahan sambil kita memonitoring keluhan ibu. Dan pentingnya apa sih? Total bed rest ya. Jadi di rumah sakit total bed rest. Jadi nggak boleh turun dari ranjang, ya sudah tiduran aja gitu. Supaya apa? Mencegah gesek-gesekan supaya nggak berdarah ya. Jadi harus total bed rest. Itu yang di tengah ya. Masukkan antenatal kortikosteroid. Steroid pematangan baru bayi pentingnya apa? Jadi suatu saat kalau terjadi perdarahan berulang atau terjadi kondisi yang memburuk atau janin yang memburuk, suatu waktu kita bisa lakukan dengan modal sudah diberi pematangan paru bayi ya. Jadi tujuan pemberian kortikosteroid itu mengurangi resiko satu HMD pada bayi, gangguan pernafasan. Dengan pemberian kortikosteroid bayi itu diharapkan sudah lebih bisa memproduksi surfaktan ya. Jadi sel kelara di parunya bisa memproduksi surfaktan. Itu salah satu rangsangannya untuk merangsang produksi surfaktan. Masalah bayi prematur adalah surfaktannya yang kurang. Jadi saat lahir mau bernapas parunya susah ngembang. Itu yang diomongin HMD itu nanti, unit membrane disease. Terus kalau ekspektan ya di monitoring berkala. Nah kalau sudah 36 minggu ke atas gimana? Ya sudah lahirkan, sudah cukup bulan. Kalau sudah cukup bulan berdarah, nggak usah nunggu apa-apa, ya sudah lahirkan saja. Jangan nunggu sampai kontraksi ya. Soalnya cepat atau lambat kandungan ini kan nggak mana ngurus ada placenta previa atau apa. Tapi kalau sudah cukup bulan akan kontraksi. Kontraksi itu yang bisa membuat perdarahannya tambah hebat. Jadi kalau sudah placenta previa totalis, sudah dijadwalkan elektif ya, SC ya, cesarean delivery. Supaya apa? Mencegah yaitu terjadinya kontraksi kencang-kencang, perdarahan yang hebat. Nah ini untuk janin dipertimbangkan kortikosteroid untuk mengurangi respiratory distress, juga perdarahan intraventrikular, perdarahan otak, dan NEC, necrotizing enterocolitis ya. Ini masalah kita pada kasus bayi prematur. Untuk ibu, ya ini kalau berdarah banget rawat inap ya, dan penting resusitasi. Dan kalau ada kontraksi dipertimbangkan topolisis kalau kita mau perawatan konservatif. Konservatif maksudnya bayinya di antara 24 dan 36 minggu itu. Dan transfusi darah kalau diperlukan. Untuk obstetrinya, manajemen obstetrinya, SC ya, pada kasus placenta previa totalis, termasuk pada ibu yang asimptomatik. Soalnya jangan coba-coba ya dilahirin normal kayak gini, nanti berdarahnya tambah deras, tambah gawat janin, gawat ibu, bisa sampai meninggal ya ibunya ya. Kalau ya ini berdarahnya hebat, tidak stabil hemodinamik, dilahirkan ya tanpa melihat usia kehamilan. Jadi daripada ibunya berdarah hebat, ibunya los, ya kita lahirkan saja. Cuma ya kasihan bayinya biasanya prematur. Kalau perdarahan berulang bisa diobservasi tergantung kondisi ibu. Kalau berdarah
ada spotting tanpa kontraksi juga bisa dirawat ya. Kadang untuk pasien-pasien ini apalagi yang akreta yang ada rumah tunggu biasanya di rumah sakit, dan rumah tunggu di dekat rumah sakit supaya kalau ada apa-apa mereka responnya cepat ya. Ini edukasi yang paling penting adalah pasien tahu kondisinya dia. Jadi kalau suatu saat terjadi perdarahan hebat di rumah, sudah nggak usah mikir apa-apa ke rumah sakitnya, dan sudah siap peralatan-peralatan. Oke, terlalu cepat ya? Atau gimana? Kan sudah baca semua kan? Ini hanya refresh saja. Sebenarnya ada pertanyaan untuk placenta previa. Jadi antepartum bleeding nomor 1 adalah placenta previa ya. Kasnya painless bleeding, jadi berdarah tanpa ada nyeri, kadang ada kontraksi juga. Kasnya adalah tanpa nyeri. Ini nice to know, ini di luar topik itu cuma saya ngasih. Ini adalah placenta akreta spektrum. Jadi ini lanjutan dari tadi ya. Jadi dampak dari SC, salah satunya placenta previa. Itu yang lucu, yang kecil, yang nggak berat ya. Yang ini lebih berat lagi dampaknya ya. Jadi pada pasien yang bekas SC, resiko yang paling sering dihadapi adalah ya ini placenta akreta spektrum ya. Jadi ini kondisi di mana sama patologisnya sama ya. Jadi dilakukan SC, penyembuhan luka nggak bagus, biasanya ada kita bilang niche ya. Jadi kayak daerah yang bopeng, tidak sembuh dengan baik ya. Daerah itu yang nanti kalau terjadi hamil lagi, hamilnya di situ, plasenta berkembang di situ, plasentanya bisa kayak gini ya, bisa jadi plasenta akreta. Yang paling ini ada derajatnya, ini yang bisa akreta, inkreta sampai perkreta ya. Kalau akreta tuh hanya di myometrium tapi lengket, inkreta itu menembus myometrium lebih dari 50%. Kalau perkreta itu sampai melebihi myometrium ya. Jadi ari-arinya itu bisa tumbuhnya menembus uterusnya. Ini yang paling mengerikan ya, soalnya berdarahnya hebat. Ini low risk, jarang banget. Hamil pertama placenta previa jarang banget. Bisa tapi jarang. Saya ketemu pasiennya jarang banget. Kalau yang ini hampir pasti bekas SC. Kalau yang ini placenta akreta ya. Kalau placenta previa nggak selalu ya, bekas SC pun nggak selalu placenta previa. Tapi itu meningkatkan resiko untuk terjadi placenta previa. Cuma yang paling mengerikan adalah ini ya. Jadi area-areanya lengket. Ada foto nggak ya? Nah, saya kasih foto. Ini USG, diagnosanya dari USG ya. Jadi ini vaskularisasinya banyak banget. Gambar yang bawah kanan itu pembuluh darahnya. Kalau kita operasi buka langsung, kita bilang blueberry saya kayak pembuluh darahnya gede-gede kayak blueberry, warna biru membubar kayak bulut-bulut. Dan itu mengerikan. Nggak ada fotonya ya. Saya kasih fotonya. Ini itu yang tadi saya jelasin, ada disebabkan dari bekas operasi, lukanya nggak sembuh bagus, terjadi namanya Sézarian scar pregnancy ya, CSP. Akhirnya hari-harinya tumbuh di luka yang tidak sembuh itu ya. Cuman gambarnya sih. Dan akhirnya bisa menembus plasentanya ya. Berdarahnya ya banyak banget, ini bisa 5 liter, 10 liter ada. Nanti bisa dilihat. Yang jelas kalau di sini manajemennya hanya di rumah sakit tertentu. Kalau di Surabaya, di Sutomo ya, rumah sakit Dr. Sutomo. Ini nice to know aja sebenarnya. Poinnya apa? Jangan gampang SC ya, bukan berarti sekarang hanya yang SC dipikir nggak ada resiko ya. Jadi ya kalian kalau bisa mengedukasi teman-teman kalian jangan gampang SC. Soalnya risiko komplikasinya banyak sekali. Amit-amit kena ini ya, mengerikan. Ini nggak keluar di soalnya, cuma saya pakai gambarin aja.
Nah, tadi kan sudah satu plasenta previa. Untuk plasenta akreta biasanya nggak berdarah, justru kebalik ya. Karena saking lengketnya jarang berdarah. Lain sama plasenta previa. Nah, kalau ngomong antepartum bleeding, tadi DD pertama plasenta previa ya. Nomor 2 major adalah plasenta abruptio ya. Atau kita bisa ngomong solusio plasenta ya. Kalau bahasa Indo biasanya solusio plasenta, kalau Inggris plasenta abruption atau bisa dibilang juga abruptio plasenta ya. Jadi ini yang terjadi adalah apa? Ini digambar adanya partial atau complete segregation of the placenta with uterus. Jadi plasentanya lepas ya sebagian ataupun secara total paling berat. Ini gambarnya di sebelah kanannya. Keluhan perdarahannya nggak selalu sama ya. Jadi bisa nampak ataupun tersembunyi ya. Nampak itu yang kelihatan berdarahnya di samping, jadi darah yang keluar kelihatan. Kalau yang tersembunyi itu berdarahnya ngumpul di belakang plasenta, tidak ada perdarahan, tapi tidak ada keluar perdarahan, tapi perdarahannya di dalamnya. Itu kita bilang plasenta, solusi plasenta yang okult ya, yang tidak terlihat. Ataupun bisa dua-duanya ya, bisa terlihat dan tidak terlihat. Terus prevalensi sekitar 1-2%. Ini adalah faktor-faktor resiko ya. Bisa tensi tinggi pada kehamilan, preeklamsia ya. Terus kedua bisa korban domestic violence ya. Jadi kalau ada riwayat trauma pada perut, pada abdomen, bisa memicu terjadinya plasenta abruptio. Termasuk apa? Dukun-dukun ya. Kadang orang-orang di kota-kota kecil di desa itu melakukan itu pijat ya, pijat orang pintar atau apa itu tidak boleh ya. Kenapa kalau dipijat ya bisa terjadi ini. Terus ada kasus-kasus di mana di overdistensi uterus, bayinya mungkin besar. Kedua bisa karena polyhydramnion, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya solusio plasenta. Terus ada riwayat solusio plasenta sebelumnya, itu juga berresiko. Insufisiensi plasenta juga faktor resiko. Trombofilia, masalah metabolik ibu, dan merokok ya. Ini observationnya meningkat sampai berapa persen ya. Nah ini, dan trauma hubungannya apa? Bisa menyebabkan ya, kalau ada trauma, jadi ibu hamil jatuh, perutnya terbentur. Pentingnya dievaluasi adalah ini untuk memastikan tidak ada terjadi abruptio atau solusio plasenta. Kenapa? Yang bisa didapatkan yang bahaya adalah tiba-tiba bayinya kondisinya tidak bagus ya, fetal bradycardia. Dan nggak cuma bayi, tapi ibunya juga shock ya, shock. Dan bisa dilahirkan secara prematur ataupun paling jelek sampai meninggal ya. Tidak sedikit kasusnya yang bayi yang meninggal pada kasus ini. Terus jadi kalau ada trauma harus selalu dievaluasi ya. Bahkan sampai dirawat inap. Kalau dari riwayat jatuh, kecelakaan atau korban domestic violence mungkin harus dievaluasi ya. Ini patofisiologi. Jadi prinsipnya yang bawah kiri itu ya, ada stretching of the uterus yang bisa karena abdominal trauma, bisa jatuh, violence atau kecelakaan. Ada stretching yang berlebihan ya. Stretching ini yang membuat plasenta ini akhirnya terlepas, mungkin dari sebagian ya, sedikit dulu. Dan perdarahannya yang sedikit ini bisa tambah banyak, akhirnya menyebabkan kondisi-kondisi yang bahaya pada ibu. Ciri khasnya di sini adalah apa? Didapatkan jumlah perdarahan dan kondisi vital sign ibu tidak cocok ya. Jadi normalnya kan orang perdarahannya banyak baru terjadi shock ya, shock hipovolemik. Pada ibu ini kok darahnya sedikit, tapi kok tiba-tiba shock ya. Nah ini baru kita curiga, disertai ada perutnya keras seperti papan ya. Jadi ini ya, manifestasinya macam-macam tergantung dari perjalanan
perjalanan perdarahan atau perdarahan dari plasenta itu. Bisa asimptomatik karena perdarahannya mungkin minimal, mungkin terbentur, berdarahnya sedikit tapi nggak berkembang, ya sudah gitu saja. Bisa kalau berdarahnya berlanjut, bisa baru naik kelasnya, bisa mild, moderate sampai severe ya. Jadi kalau mild, small amount of bleeding, perutnya mulai sakit-sakit dikit, nggak enak ya. Ibunya nggak sadar saat ini ya. Nanti baru berlanjut, berdarahnya lebih banyak lagi, kelas 2 naiknya moderate ya. Berdarahnya lebih banyak, ibunya mulai ngerasa perutnya kok keras ya, kok keras, terus kok berdebar, sudah mulai ada kompensasi ya, karena ada blood loss yang banyak di belakang plasenta ya. Jadi perdarahannya itu subplasental atau retroplasental ya, di belakangnya plasenta itu darah itu ngumpul tapi nggak bisa keluar ya. Dan yang terjadi apa? Ibunya mulai kompensasi ya, takikardia, terus nadinya cepat, tensinya turun ya. Terus gerak bayi dirasa berkurang ya, karena sudah gangguan perfusi. Kalau severe, kalau heavy amount of bleeding, bisa sampai meninggal bayinya. Terus uterusnya kaku seperti papan ya. Ini khasnya board-like consistency on palpation. Jadi bahasa Indonesia kaku seperti papan, perdarahan dengan kaku. Kadang nggak selalu berdarah ya, jadi jangan jadi patokan berdarahnya. Tapi kalau sudah ada berdarah, pikirkan itu ya, pikirkan juga ini. Terus bisa sampai shock, sampai bayinya meninggal. Yang bahaya juga bisa terjadi hipofibrinogenemia dan koagulopati, dan sampai menyebabkan DIC ya. Jadi perdarahan yang hebat, tubuh kan mengkompensasi dengan membuat faktor koagulasi supaya darah itu terjadi clotting ya. Jadi ini terjadi perdarahan, terus clotting, perdarahan clotting sampai suatu saat clotting faktor atau faktor koagulasi itu habis, bisa terjadi yang namanya DIC ya. Ini pada kasus-kasus yang kalau perdarahan hebat bisa DIC ya, disseminated intravascular coagulation. Jadi faktor-faktor pembekuannya habis karena sudah berdarahnya terlalu banyak. Diagnosanya ini dari anamnesa perdarahan, bisa berdarah bisa enggak ya, tapi anggap aja berdarah ya, biar lebih mudah. Dan disertai ada nyeri ya, nyeri pada perut, bisa mild sampai severe nyeri, tergantung derajat perdarahannya. Bleeding pun bisa ada, bisa tidak, seperti tadi yang gambar depan ya, tergantung posisi lepasnya di mana ya. Kalau lepasnya di bawah kelihatan darah keluar, tapi kalau lepasnya di bagian atas, darah yang keluar terjebak di belakang plasenta, jadi tidak ada perdarahan justru. Dan ini kasusnya adalah vital sign tidak sama dengan blood loss ya. Jadi kok nggak ada perdarahan, ibunya kok mulai lemes, mulai kepalanya ringan, kok kesadarannya mulai menurun ya. Ini khas dari abruptio placenta atau solusio placenta ya. Disertai juga ini vital sign-nya mulai hipovolemik, kompensasinya takikardia ya. Terus adanya perut kaku dan perut nyeri ya. Jadi kondisi kalau sudah berdarahnya banyak terjadi kontraksi tetanus ya pada uterusnya. Jadi kontraksi tetanus. Jadi fase relaksasinya nggak ada. Jadi kaku terus, makanya kaku seperti papan ya. Dan kondisi janinnya bisa menurun, bisa takikardia. Kalau masih kompensasi, kalau tidak terkompensasi bisa bradikardia. Dan dari USG bisa dilihat, ini gambarnya yang bawah kiri, itu ada plasenta, di belakangnya ada gumpalan darah, blood clot-nya ya. Ini juga yang di sebelah kanan itu ada yang hitam-hitam itu darah ya, yang putih-putih itu plasenta. Ini klasifikasi berdasarkan lepasnya berapa ya, ini marginal, parsial atau komplit ya. Semakin banyak yang lepas, semakin kondisi bayi itu tidak bagus. Ingat, plasenta adalah sambungan hidup dari bayi itu. Semakin banyak yang lepas, semakin jelek kondisi bayi itu ya. Ini contohnya ya, gambar-gambarnya. Ini klasifikasi menurut kelas 0123. Ini komplikasi yang bisa terjadi karena berdarahnya hebat sekali ya. Jadi
pengumpulan darah di belakang plasenta itu akhirnya bisa meresap ke myometrium, menyebabkan yang namanya Hauveler uterus. Jadi adanya darah-darah yang masuk ke myometrium. Ini yang akhirnya membuat gangguan kontraksi, sampai kalau tidak kontraksinya bagus bisa diangkat kandungannya ya. Makanya kondisi ini juga nggak bagus untuk reproduksi ke depannya, bisa-bisa diangkat kandungannya kalau terjadi atonia uteri sekunder karena ini Hauveler uterus. Manajemennya tergantung ya, kembali kalau manajemen kita lihat maternal, fetal dan obstetri ya, usia kehamilannya berapa, janinnya gimana, ibunya gimana. Tapi ingat prinsipnya, kalau kondisi ibu gawat sekali, kondisi ibu istilahnya tidak stabil, mau nggak mau dilahirkan ya. Jadi sudah kita resusitasi dan lain masih tidak stabil, perdarahannya masih banyak, kondisinya semakin jelek, ya dilahirkan segera ya. Kalau masih stabil, tidak berdarah aktif, berarti tergantung kondisi bayinya juga ya. Kalau bayinya mengalami distress, mengalami gawat janin, terus kok tambah lemes ibunya, ya sudah mungkin dilahirkan. Itu pun tergantung usia kehamilan ya. Kalau 24 minggu ke bawah, ya abortus ya sudah ya, nggak banyak pertimbangan gimana. Yang kalau di atas 36 minggu, sudah 37 minggu cukup bulan, ya sudah dilahirkan saja. Kalau in between ini yang tergantung nanti ya. Pasien yang jelas masih dirawat inap, diobservasi ya. Selama masih perdarahannya nggak banyak banget, masih stabil, masih bisa diobservasi. Tapi kalau dalam observasi terjadi kegawatan, perdarahannya tambah hebat, bayinya kurang bagus, ibunya semakin kurang bagus, mau nggak mau dilahirkan. Tapi kalau sudah kita di antara 24 dan 36 minggu, secara obstetri kita memikirkan perawatan konservatif ya, sama ya. Jadi di antara 24-36 minggu kita pikirkan secara konservatif ya. Jadi kita kalau bisa pertahankan usia kehamilan sampai 37 minggu baru kita lahir kalau bisa. Persiapannya yang kita kasih sama kayak tadi, steroid ya untuk bayinya. Jadi ibunya disuntikan dexamethasone, ada yang 12, ada yang 6 mg selama 2 hari untuk mematangkan paru janin ya. Dan juga dimonitor ketat selama dirawat. Dan ibunya waktu dirawat itu sudah ada info kalau istilahnya tiba-tiba terjadi kegawatan, ya sudah ibu harus siap dilahirkan. Bayinya kalau paling jelek bisa-bisa masuk NICU ya, neonatal intensive care unit, NICU. Sebenarnya ada pertanyaan untuk solusi plasenta. Jadi DDA Lepatum Breeding 1 plasenta previa, 2 solusi plasenta atau solusi plasenta ya. Itu yang sudah antara 2 itu yang 70% dari keluhan perdarahan antepartum breeding. Sebenarnya ada pertanyaan. Jadi kalau ketemu kasus ini ya kembali mindsetnya ya, ibunya dulu, ibunya stabil atau tidak. Kalau tidak stabil ya kita upayakan stabilkan, masih tidak stabil, perdarahannya tambah hebat ya lahirkan. Itu secara maternal ya. Secara fetal itu pasti ngikut maternal. Kalau ibunya nggak stabil ya fetalnya pasti nggak stabil. Kalau terjadi gawat janin ya coba kita pertimbangkan lahirkan ya. Kenapa kita pertimbangkan lahirkan kalau ada gawat janin? Kalau tidak dilahirkan ya akhirnya bayinya meninggal. Tidak ada chance untuk istilahnya kalau sudah meninggal tidak ada chance untuk hidup atau survive. Tapi kalau kita lahirkan, dia paling nggak masih ada second chance di NICU walaupun prematur ya. Dan secara obstetri ya nanti tergantung gimana ya. Kalau butuh cepat, emergency banget pasti SC ya. Kalau emergency banget. Tapi kalau nggak emergency banget, pada kasus solusi plasenta masih ada tata laksana pervaginam ya, bisa secara pervaginam lahirnya. Itu pun tapi tergantung kondisinya. Oke, ini diagnosa DD terakhir dari antepartum bleeding adalah fasa previa. Ini kasusnya jarang banget ya, kasusnya jarang banget dan susah dideteksi ya. Saya juga sejauh saya praktek, saya sekolah dari dokter umum, saya belum pernah ketemu kasus fasa previa ini.
langka, dan biasanya sudah loss bayinya, mortalitasnya tinggi banget. Kalau pada kasus fase previa, bayinya banyak meninggalnya daripada hidup kalau dalam kasus kayak ini ya. Jadi fase previa ini kondisi di mana ada pembuluh darah itu running free, jadi dia terlepas di placental membran di within 2 cm of the cervix. Jadi ada pembuluh darah itu yang di bawah itu secara lepas, running free. Apa maksudnya running free? Nanti saya jelaskan lebih detail. Ini faktor-faktor risiko, riwayat ART itu assisted reproductive technology, riwayat bisa IVF, inseminasi, kayak gitu ya. Plasentanya yang low lying ataupun placenta previa itu juga meningkatkan risiko fase previa. Terus bisa abnormalitas pada placenta yang bilobate ataupun subcentrioid placenta. Nanti ada gambarnya. Terus multiple gestation, dan terakhir filamentous cord insertion. Nanti ada gambarnya. Nah ini gambarnya ya. Ini placenta yang atas kanan itu bilobate ya. Jadi dua. Yang atas kiri ini yang subcentrioid, yang atas kiri ya. Jadi ada yang lepas kiri. Yang ini subcentrioid, yang sebelah ini bilobate. Jadi ada lobusnya dua ya. Bahayanya apa? Ini loh ya. Ini pembuluh darah yang lepas ini ya, free, pembuluh darahnya lepas. Ini patofisnya ya. Jadi secara normal pembuluh darah ini harusnya tertutup oleh namanya Wharton jelly ya. Jadi pada kelainan placenta dan umbilical cord, pada kasus placenta yang multiloop yang kayak gini, ada sambungan antara placenta yang di sini sama placenta yang di sana ya, yang pusatnya itu ya. Dan ada pembuluh darah yang nyambung, yang pembuluh darah itu tidak terlindungi oleh yang namanya Wharton jelly ya. Ini yang bahayanya, kesenggol dikit berdarah ya, karena Wharton jelly itu berfungsi untuk melindungi pembuluh darah umbilical arteri dan vein. Yang kanan ini kasus kelainannya, di mana pembuluh darahnya memang tidak tertutup ya. Tidak ada Wharton jelly. Gambarnya nah kayak gini. Jadi ada pembuluh darah yang kadang tidak dilindungi gitu ya. Ini gambar-gambarnya. Khasnya apa? Perdarahnya juga painless, dan terjadi setelah rupture of the membrane atau ketuban pecah ya. Jadi setelah ketuban pecah ada perdarahan sedikit yang tidak nyeri ya. Tapi ini bahayanya fetal distress ya, dan morbiditasnya tinggi. Kenapa? Alasannya karena darah ini yang berdarah adalah darah dari feto maternal, dari bayi ya, bukan darah ibu. Lain sama placenta previa. Kalau placenta previa itu darah ibu hamil, kita aja 5 liter, ibu hamil itu bisa sampai 8 liter lebih. Jadi perdarahan sedikit masih nggak apa-apa. Kalau ini darah dari janinnya cuma paling 200-300 cc. Jadi kalau berdarahnya 50 cc itu sudah banyak banget gitu ya berdarahnya. Makanya kondisi bayi cepat ngedrop, tiba-tiba gawat janin, tiba-tiba meninggal. Kalau kasus-kasus kayak gini ya. Ini kadang yang nggak bisa dijelaskan. Bisa taunya gimana ya, nanti setelah dilahirkan baru kelihatan. Oh ada kelainan pada placenta atau pada pembuluh darah placenta ya. Diagnosisnya sampai sekarang susah dari USG ya, dari USG. Tapi sampai sekarang susah banget untuk mendiagnosa ini. Yang jelas kita harus lebih aware kalau pada kasus placenta previa, pada kasus misalnya posisinya susah, itu bisa lebih dilihat, lebih aware lagi kita.
tapi sejujurnya susah ya. Ini gambar-gambarannya ya. Menjadi pembuluh darahnya nggak ada yang melindungi ya, kayak terlepas, terekspos gitu. Manajemennya ya, kalau kita dapat USG, kita ada kecurigaan ya, pasien mungkin harus lebih waspada, bisa sampai rawat inap duluan sebelum lahiran. Ya. Jadi terapinya sebenarnya segera dilahirkan, emergency SC kalau didapatkan kasus ini. Tapi ya kenyataannya susah banget untuk menemukan kasus ini, dan sering tiba-tiba bayinya sudah nggak ada ya. Ini kegawatan termasuk obstetrik, tapi kita juga nggak bisa banyak apa-apa kalau yang fase previa. Oke, sejauh ini ada pertanyaan untuk fase previa? Ada ya. Ini tambahan juga ruptur uteri. Jadi definisinya ruptur adalah 3 layers of the uterus itu terpisah secara total, endometrium, myometrium, dan endometriumnya. Terus kasusnya sering pada orang yang mau melahirkan setelah bekas operasi sebelumnya ya. Jadi faktor risikonya ada riwayat SC sebelumnya, ada CPD. CPD itu cephalopelvic disproportion ya. Jadi tidak proporsi, tidak seimbang antara cefalo kepala bayi dan pelvic dari panggul ibu ya. Bisa karena ibunya kecil, panggulnya kecil, karena salah satunya yaitu head mother. Biasanya kalau kurang tinggi, panggulnya kecil, agak sempit, ataupun bayinya besar sekali, makrosomia ya. Terus juga bisa pada kondisi tachisystole. Tachisystole adalah kontraksi, jumlah kontraksi yang lebih ya. Ada kasus induksi ataupun pasien yang minum herbal, kadang ada herbal yang memicu kontraksi uterus. Dan khasnya adalah apa? Nyeri kontraksinya kan hebat banget, kontraksi, nyeri, terus tiba-tiba nyerinya hilang ya. Terus tiba-tiba baru nyeri dada, nyeri perutnya muncul lagi ya. Terus juga tanda-tanda lain adalah terjadinya fetal bradycardia pada bayi, didapatkan detak jantung yang rendah sampai tiba-tiba bisa tidak ada detak jantung ya. Setelah nyeri, detak jantungnya tidak didapatkan ya. Dan ini biasanya shock ya. Dampak dari ruptur adalah perdarahan yang hebat ya. Dan morbiditasnya tinggi banget. Mortalitas pada bayi, morbiditas pada ibu. Dan khasnya juga setelah nyerinya hilang, kemarin kan sudah belajar Leopold kan ya, itu sudah tidak teraba bagian-bagian jantungnya ya. Dan diperiksa dalam, kepalanya bahkan tidak teraba di bawahnya. Soalnya apa? Bayinya sudah mengapung. Kalau sudah terjadi ruptur, sudah perdarahannya hebat di perut, bayinya sudah dan area-area mengapung di rongga perut itu dua-duanya. Ini adalah tanda patok harmonik mau terjadinya ruptur, ada namanya Bendel ya, Bendeling. Ini adalah ruptura uteri iminen. Jadi ini sebentar lagi diterusin kontraksinya terus, akhirnya bisa robek ya. Soalnya kalau kontraksi kan tidak ada aliran darah ke uterus itu. Kalau kontraksi terus, akhirnya nekrosis, robek ya, patofisnya begitu. Manajemen primary surgery sama ADC dan laparotomi harus kita buka kalau sudah terjadi ruptur ya. Dan ya berharap yang terbaik, semakin cepat ya semakin baik untuk bayinya. Tapi biasanya outcome-nya jelek pada bayi ataupun ibu. Untuk ibu juga biasanya diangkat di hysterektomi ya, kalau tidak bisa dilakukan repair. Kalau anaknya cukup sudah ataupun robeknya terlalu hebat, nggak bisa diperbaiki, ya sudah diangkat kandungannya. Ini sedikit summary-nya ya. Jadi placenta previa yang kanan itu apa sign-signnya ya? Presenting symptom and sign, agnosia di mana,
intrauteri gimana? Oke, ini untuk topik antepartum bleedingnya, jadi highlightnya yang harus kalian bawa take home message-nya. Bleedingnya 3, placenta previa, ablusio, dan vasa previa. Tapi paling mungkin paling sering ya 2 itu ya, placenta previa atau ablusio. Yang lain kayak tadi placenta data spektrum, ruptura uter itu tambah-tambahan aja. Nanti mungkin di obstetri lebih banyak tentang persalinan, kombinasi pada persalinan salah satunya ya ruptura uter. Kalau saya sih ngerti. Sejauh ini ada pertanyaan? Terlalu cepat atau apa? Enggak terlalu cepat atau tambah bingung? Gampang ya, kalau sudah ketemu di atas ibu hamil di atas 24 minggu berdarah, ya sudah tinggal darahnya segar atau tidak. Kalau segar ya kemungkinan placenta previa, gitu aja. Ya, nanti manajemennya ya tergantung sudah usia kehamilannya berapa. Kalau 37 minggu lahirkan, kalau belum itu ya pertimbangkan di konservatif ya, perawatan konservatif. Datang lagi berdarahnya sedikit-sedikit, tapi kok nadinya naik, perutnya sakit, ya sudah solusi placenta. Tata laksana ya tergantung usia kehamilan dan ibunya gawat atau tidak ya. Kalau ibunya gawat ya lahirkan. Kalau janinnya masih oke, ya masih bisa konservatif, kita konservatif sambil observasi. Kasus terakhir ya itu berdarah, keluar ketubannya pecah, ada darah sedikit, kondisi janin menurun, ngedrop banget, tiba-tiba fetal distress, ya sudah, kemungkinan masa previa kayak gitu. Kemungkinan ya. Oke. Berikutnya ya. Masa previa sama ruptura sama. Ruptur kan? Ruptur itu kan ruptur. Kalau fase previa itu yang darah kan? Kalau yang previa itu yang menutupi jalan keluar. Berikutnya prolapse kali pusatnya. Ini 3B.